aku memeriksa apa yang terjadi. Baiklah, silakan duduk dulu. Apa kamu keberatan kalau aku menyelesaikan permainanku? Pria itu menatap Su Yang. Su Yang menggelengkan kepalanya, berjalan masuk, dan duduk di sofa. Gadis itu minggir dan bertanya pada Su Yang, apa yang ingin kamu minum? Pria tampan. Apakah ada teh? Silakan minum secangkir teh. Su Yang melepas jaketnya. Karena ada pemanas di dalam ruangan, Anda tidak akan merasa kedinginan. Sebaliknya, Anda akan merasa sedikit panas saat mengenakan jaket bulu angsa. Dia tidak merasa kedinginan meski mengenakan sweter. Gadis itu segera mengambil jaket Su Yang dan menggantungnya di rak mantel di sampingnya. Dia berjalan ke dispenser air dan membuat secangkir teh untuk Su Yang. Lalu taruhlah di atas meja. Dia mengeluarkan beberapa album foto dari bawah meja kopi. Dia duduk berhadapan dengan Su Yang, menyilangkan kakinya, dan terus mengayunkan sandalnya. Jari-jari kakinya yang bulat dan halus membuat mata orang-orang terus tertuju padanya. Su Yang tidak bertindak terlalu memanjakan diri dan berpikir bahwa pihak lain sedang merayunya atau tertarik padanya. Itu hanya beberapa trik penjualan kecil. Ketika saya menjual rumah di kantor penjualan, kakak-kakak perempuan sangat akrab dengan hal-hal ini. Ciptakan suasana yang ambigu dengan pelanggan pria, lalu bimbing dia untuk memesan saat dia sedang bersemangat. Dengan beberapa tindakan kecil, mereka tidak kehilangan apapun dan bahkan dapat melakukan pemesanan. Faktanya, kecuali pesanan yang jumlahnya jutaan atau puluhan juta, sebagian wanita sama sekali tidak mengandalkan penjualan tubuh mereka untuk mendapatkan pesanan. Su Yang masih mengagumi penjual wanita. Orang-orang itu sangat cerdas. Mereka membimbing orang langkah demi langkah dan memiliki kemampuan profesional yang kuat. Beberapa orang selalu memandang penjual wanita dengan kacamata berwarna, tetapi Su Yang lebih suka melihat segala sesuatunya secara objektif. Siapa namamu? Pria tampan. Gadis yang duduk di seberangnya, dengan rambut merah muda pendek, memiringkan kepalanya dan menatap Su Yang, tampak ceria dan imut. Opai agak kecil. Tidak perlu disebutkan. Nama belakangku Su. Jangan panggil aku kakak, panggil saja aku Su Yang. Su Yang bersandar di sofa. Bagaimana dengan Su Yang? Gadis itu terkekeh dan berkata sambil tersenyum. Panggil saja aku Susu. Biarkan aku melihat bentuk wajahmu. Sambil berbicara, Susu mencondongkan tubuh ke depan. Menatap langsung ke mata Su Yang. Su Yang tidak menyembunyikan apapun dan menatap langsung ke arah gadis di depannya. Keduanya saling berpandangan. Tatapan mata Su Yang yang agresif membuat pandangan mata gadis itu sedikit kabur sejenak. Dia segera mengulurkan tangan dan merapikan rambut yang menutupi dahinya. Struktur tulangmu bagus, dan matamu yang berbentuk almond membuatmu tampak keren dan tampan. Kalau boleh ku beri saran, kamu bisa mempertimbangkan untuk berkembang ke arah yang keren. Itu benar, pria yang berperan sebagai raja itu menatap Su Yang dan berkata, tinggimu mungkin sekitar 1,8 meter. Berpakaianlah dengan santai dan bunuh orang-orang di bar. Lakukan saja apa yang menurutmu benar. Aku pribadi tidak punya banyak pendapat. Tes gelombang, Susu melengkungkan bibirnya ketika mendengar itu. Aku masih menyukai orang yang memiliki pendapatnya sendiri. Sayang sekali aku bukan tipe idealmu. Su Yang menatap Susu di depannya. Belum lagi gadis trendy dengan rambut lurus berwarna merah muda untuk pertama kalinya. Orang lain yang penuh vitalitas benar-benar membuatnya merasa sedikit tercerahkan. Hentikan gelombang. Susu memutar matanya ke arah Su Yang, mengambil tablet di sampingnya, membuka app di dalamnya, mengoperasikannya sebentar, lalu menyerahkannya kepada Su Yang. Sebagian besar dari ini memiliki bentuk wajah yang mirip dengan Anda. Anda dapat memilih beberapa yang sesuai dengan estetika Anda. Nanti kami akan membuatnya sesuai dengan estetika Anda. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Su Yang menatap foto di depannya dan gaya rambut di dalamnya. Lalu bertanya tanpa menoleh, yang ini oke. Jika Anda bisa, geser ke kanan. Jika tidak bisa, geser ke kiri. Bukankah ini Tantan? Su Yang bertanya dengan heran. Hampir. Susu terkekeh. Kakak Jie meminta seseorang untuk membuat perangkat lunak ini.
Kau tahu, aku sudah sering melihatnya mengganggu gadis-gadis. Tapi ini pertama kalinya aku melihatnya mengganggu anak laki-laki. Apakah ini alat pelatihan gay? Su yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Bagaimana kamu tahu, Saudara Wang, yang sedang duduk di kursi, segera menatap Su yang dengan sedikit nada terkejut. Sial, apa kau benar-benar seorang gay? Su yang menggigil seluruh tubuhnya, dan matanya tiba-tiba menegang. Jalan masuk yang salah, toko pengiriman burung besar. Saudaraku, ini Ducheng, Jalan Chunxi. Saudara Wang memutar matanya ke arah Su yang dengan genit. Ada 100 pria di sini, setidaknya 20 di antaranya gay. Apakah sudah terlambat bagiku untuk pergi sekarang? Su yang tiba-tiba tampak getir. Putaran mata yang menawan itu hampir membuat Su Yang Yue meledak. Ia mempertahankan sikap tidak mengerti tetapi menghormati semua ini. Jika kau berani pergi, aku akan memelukmu saat itu juga. Saudara Wang melepaskan satu tangannya dan memamerkan otot bisepnya yang super. Permisi saya bertanya, mungkinkah nama keluarga Anda Wang Jie? Su yang menelan ludah. Hehehe gelombang-gelombang. Wang Jie tiba-tiba tertawa bodoh. Sesaat, pikiran Su yang terus melayang pada video hantu di Bilibili. Saudara Jie, jangan gelombang-gelombang-gelombang. Tentu saja. Su yang hanya bercanda dan terus memilih gambar dengan tangannya. Susu, yang berdiri di samping, tidak dapat menahan tawa melihat interaksi antara keduanya. Sambil memegang perutnya, dia tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar. Hahaha, lucu sekali, tahan. Su yang langsung memarahi dengan wajah tegas. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang memiliki fobia sosial, saya merasa cukup menarik untuk bergaul dengan para penderita fobia sosial ini. Beberapa lelucon layak dilontarkan pada kedua belah pihak. Itu saja, Susu mengambil tablet itu, membuka antarmuka dan memindainya. Apakah estetikamu begitu lurus? Kebanyakan dari mereka memiliki gaya rambut yang tangguh dan keren. Dengan adanya kakak Jie di sini, aku tidak bisa membungkuk sedikit pun. Su yang bersandar di sofa, menyesap teh dari cangkir. Susu gagal lagi dan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Kalau begitu, mari kita coba gaya 37 ke samping belakang. Apakah kamu suka gaya Korea? Seperti Huang Zons. Tidak apa-apa, aku masih lebih percaya pada estetikamu daripada estetikaku. Su yang mengangkat bahu. Masalah profesional sebaiknya diserahkan pada yang profesional. Selain itu, gadis secara alami tahu gaya rambut seperti apa yang akan membuat pria terlihat lebih tampan. Kalau begitu, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Susu memutar matanya ke arah Su Yang, lalu berbalik menatap saudara Wang di sampingnya dan bertanya, apakah kamu akan menyelesaikan pertarungan ini? Tinggal beberapa menit lagi. Kalau begitu, aku akan mencuci rambutnya dulu. Susu segera berdiri dari sofa dan mengangguk pada Su Yang, ayo pergi. Sambil berkata demikian, dia membawa Su Yang keluar. Setelah keluar dari pintu, Susu menoleh ke belakang dan berkata kepada Su Yang, set ini mungkin harganya sekitar 2.700 hingga 2.800 yuan. Bagaimana menurutmu? Su Yang tercengang saat mendengar ini, cukup mahal. Mari kita lakukan seperti ini. Saya belum pernah potong rambut semahal ini sebelumnya. Coba saya lihat apa yang terjadi. Melihat Su yang bisa menerimanya, Susu tidak mengatakan apa-apa. Harganya seperti ini saja. Dia begitu gembira mengobrol dengan Su yang tadi hingga lupa menyebutkan harganya terlebih dahulu. Jadi saya akan mengingatkan Anda setelah dirilis. Jadi Anda tidak merasa itu mahal setelah Anda mulai melakukannya. Jika di masa lalu, biayanya akan lebih dari 2.000 yuan. Dan Su yang mungkin harus bertanya apakah dia ingin potongan rambut besar atau kecil. Namun sekarang dia lebih memperhatikan pengalaman-pengalaman baru. Rambutku belum pernah dikeriting atau diwarnai sebelumnya. Sekarang dia ingin mencobanya juga. Kalau begitu, gunakan sikumu. Susu membawa Su yang ke kamar terdekat. Sambil menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh, dia berkata, kamu berbaring dulu. Apa perbedaan antara lantai 2 dan lantai pertama?
Su yang perlahan-lahan berbaring di kursi keramas dan menggerakkan tubuhnya agar merasa lebih nyaman. Lantai kedua lebih mahal, Susu berkata kepada Su Yang. Jangan berpikir bahwa saudara Wang Gei, keterampilannya sangat bagus. Saya belajar di luar negeri selama beberapa tahun, bekerja sendiri selama beberapa tahun, dan kemudian kembali untuk membuka toko ini. Tolong, tidak ada salahnya mengatakan beberapa kata lagi. Su yang berkata dengan wajah pahit, menatap gadis di depannya. Saat kau berkata begitu, aku merasa seperti kakak Jie akan datang dan memelukku sebentar lagi. Hahaha, jangan lucu-lucuan begitu. Susu tidak dapat menahan tawanya lagi. Jelaslah bahwa dia memiliki selera humor yang rendah. Nanti ku penggal kepalamu. Susu mengulurkan tangan dan menarik kepala pancuran di sampingnya dan perlahan-lahan memercikkan air ke kepala Su Yang. Tangan kecilnya menutupi tepi garis rambutnya untuk mencegah air memercik ke pipi Su Yang. Saya lihat kualitas kulit Anda agak buruk. Saya akan merekomendasikan beberapa produk perawatan kulit nanti. Anda bisa membelinya sendiri. Anda juga perlu merapikan alis Anda. Dia mengulurkan tangan dan perlahan membelai alis Su Yang dengan ujung jarinya. Untuk sesaat, Su Yang merasakan perasaan aneh mengalir di sekujur tubuhnya. Sedikit mati rasa. Apakah karena aku sudah lama tidak berhubungan dekat dengan gadis-gadis? Ini agak sulit bagi saya. Su Yang menatap mata Susu. Hanya ada 2 orang di ruang cuci rambut. Suasananya juga membuat orang merasa sedikit aneh karena suatu alasan. Saya punya Saveward dan Dabao dan sudah menggunakannya selama lebih dari 20 tahun. Anda ingin saya menggunakan produk perawatan kulit? Bukankah itu Yu Meijing? Susu menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia terlihat sangat cantik ketika tersenyum. Ketika matanya yang besar tersenyum, bentuknya melengkung bagaikan bulan sabit. Itu digunakan saat aku masih kecil. Su yang berkata dengan serius. Aku sudah dewasa sekarang. Bahkan jika kita menghapus Dabao, kita hanya bisa melakukannya saat kita keluar. Susu bertanya dengan nada menggoda. Aku memberimu kesempatan. Pergi ke rumahku sekarang dan singkirkan kamera pengintai itu. Lulu gelombang. Susu meringis ke arah Su Yang dan perlahan menekan kepalanya dengan tangan kecilnya. Untuk sesaat, Su Yang merasa seluruh tubuhnya bersih. Jangan beritahu aku. Jangan beritahu aku. Ingatlah untuk menyeka wajahmu setelah mencucinya. Dabao. Meskipun kamu laki-laki, kamu tetap harus menjadi babi yang lembut gelombang. Sambil berkata demikian, dia dengan main-main mengambil sedikit busa dan menyentuh ujung hidung Su Yang. Su Yang mengangkat bahu dan mengangkat tangannya untuk menyeka ujung hidungnya. Dia menatapnya dengan tatapan samar dan mengancam. Jika kamu terus seperti ini, apakah kamu percaya bahwa aku akan segera mengubah diriku menjadi seorang lesbian, merayu kakak Jie, dan kemudian membiarkanmu memanggilku kakak ipar? Susu, apakah ada hal yang baik seperti itu? Tiba-tiba terdengar suara yang sedikit gembira di pintu. Terima kasih atas anugerah alam, Amitabha. Seluruh tubuh Su Yang tiba-tiba bergetar, dan dia terduduk karena terkejut. Seluruh orang itu melompat dari kursi malas. Melihat Wang Jie yang tampak sedikit bersemangat dan tidak sabar di pintu, jantung Su Yang berdebar kencang. Waduh, akan terkena sinar matahari. Itu, suara Su Yang sedikit bergetar saat ini. Dia menelan ludah dan perlahan bergerak mundur.